Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pengaplikasian dari ICT, yaitu Preventing Yield Losses Through Proper Planning and Early Warning System, atau dalam Indonesianya adalah pencegahan kerugian melalui persiapan perencanaan yang matang dan juga sistem peringatan dini. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya Nur Rahmat Akmal Lutfi NIM 204, ada juga Jessica Helena NIM 209, Afifah Nur Awalia NIM 163, Chandra Yoga Tama NIM 160, dan juga Zahira Soraya 179. Lanjut untuk trend dan issues. Untuk issues atau latar belakang permasalahan, petani berskala kecil sulit meningkatkan produktivitasnya karena hama dan penyakit tanaman terus berkembang. Hama dan penyakit yang muncul pada tanaman dapat mengurangi panen global sebanyak 30%. Selain itu, kekurangan air juga menjadi masalah dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini menjadi lebih parah karena perubahan iklim. Banyak sumber air di negara-negara berkembang kurang dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu, data cuaca dan peningkatan pengelolaan irigasi serta rekayasa sistem diperlukan. Perkembangan ICT dalam bidang pertanian seperti GPS, GIS, mediation software, mobile phones, and satellite imagery telah membantu pemerintah serta mitra usaha pertanian untuk memantau produktivitas pertanian dengan lebih baik, membuat proyeksi yang lebih akurat, dan membantu petani untuk menyesuaikan strategi pertanian serta mengurangi resiko. ICT mampu untuk membantu mencegah dan mengurangi kerugian dalam pengelolaan tanaman pangan, bahkan untuk produsen skala kecil. Melalui pengendalian hama dan penyakit, informasi cuaca yang tepat waktu, serta pengelolaan air dengan manajemen irigasi. Chan. Selanjutnya ada penerapan ICT yang diterapkan pada pencegahan penyakit dan hama pada ternak dan tanaman. Penggunaan ICT ini dapat mengidentifikasi, melacak, dan melindungi tanaman, hewan, dan mata pencarian gunanya dengan lebih baik. Yang pertama ada pengembangan sistem menggunakan frekuensi intervention dikembangkan oleh Inala Identification Control di Afrika Selatan, yang mana berguna untuk melindungi ternak dari penyakit. Sistem sensor ini dapat ditanamkan pada rumen, yaitu bagian pada lambung ternak. Melalui sistem ini tingkatkan layanan kedokteran hewan dengan penggembala seperti sapi atau domba. Sistem ini berguna untuk mengisolasi penyakit, bahkan perawatan, melacak berat secara akan. Yang kedua ada proyek array frekuensi rendah yang dikembangkan di ini mengelola hama secara integrasi untuk meningkatkan pengelolaan pertanian. Diaplikasikan menggunakan sensor memantau tanaman kentang yang beresiko jamur Phytophthora infestan. Proyek ini menggunakan 3 instrumen, yaitu node sensor, server, dan sistem pendukung putusan. Sistem ini mengirimkan peringatan kepada petani yang mengidentifikasi bidang tanah yang paling rentan terhadap jamur. Next. Selanjutnya ada weather forecasting atau peramalan cuaca. Peramalan cuaca ini sebenarnya sudah dilakukan pada zaman dahulu, yaitu dengan cara tradisional menggunakan peramalan pada rasi bintang, tanggalan, dan juga angin. Seiring berjalannya waktu, muncul alat-alat modern yang bisa memprediksi cuaca agar bisa lebih spesifik, yaitu menggunakan teknologi seperti citra satelit, sensor iklim, dan juga yang lain-lain. Dengan adanya forecasting ini atau peramalan ini, petani bisa mengurangi adanya resiko kerusakan hasil tanam.
efeknya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena dengan mengetahui cuaca terkini mereka bisa menghindari adanya kerusakan dari alam. Selanjutnya para petani juga bisa menggunakan cara yang lebih spesifik agar yang seperti saya jelaskan tadi bisa mengurangi kerugian dari adanya perubahan cuaca yang kadang tidak menentu. Untuk pengaplikasiannya sebenarnya sudah ada banyak. Yang pertama di Denmark itu ada sebuah alat untuk memprediksi cuaca yaitu e-warning yang dikembangkan oleh Agrimeteorological Information System dan juga bekerjasama oleh Danish Meteorological Institute. Nah, caranya adalah petani-petani nanti yang terutama yang memiliki gawai atau handphone, mereka akan mengirim pesan ke server melalui SMS dan dari SMS tersebut nanti akan dikembalikan oleh server dan akan diberikan info-info terkini terhadap cuaca dan juga cuaca yang akan datang. Selanjutnya di Amerika oleh Yakima Software, firma Yakima Software itu juga menggunakan alat yang sama. Sebenarnya itu mirip-mirip modelnya dengan forecasting tadi, bedanya ini dilaksanakan di USA. Di Amerika sendiri kan sering terjadi perubahan-perubahan cuaca yang kadang tidak menentu dan juga angin kencang. Selanjutnya di Indonesia sendiri seperti yang kita tahu kita memiliki Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, itu fungsinya hampir mirip-mirip. Mereka memberikan informasi cuaca dan juga memberikan info-info tentang bencana alam juga. Next. Dalam sistem irigasi di Mali yang menggunakan lenset mengalirkan air dari sungai Niger sekitar 80.000 hektar sawah skema irigasi yang dibagi menjadi 5 administrasinya, zonanya. Masing-masing bertanggung jawab atas pengelolaan airnya sendiri. Dalam lenset gunanya untuk menganalisis intensitas tanaman, terus yang kedua untuk menilai produktivitas air dan memantau ekuitas dalam distribusi air. Yang kedua membandingkan produktivitas ladang dan yang ketiga menentukan atau mengatasi penyebab variasi hasil. Lenset juga dibandingkan untuk untuk merekam energi yang telah dipantulkan dan lenset ini dapat dari data sensorik untuk suhu dan udara. Ira. Nah, sekarang lesson learn, yaitu kesimpulan, banyak cara dari ICT ini untuk mencegah kerugian. Nah, teknologi ini juga memiliki potensi yang cukup besar untuk membantu produsen skala kecil menggunakan sumber daya yang langka seperti air, nutrisi, dan lain-lain. Lalu kepastian cuaca, akses air, dan penyakit wabah untuk mengarah pada keputusan yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi. Strategi untuk meningkatkan praktik pertanian berubah secara dramatis dari waktu ke waktu. Sama seperti strategi untuk mengelola irigasi telah berkembang dari yang dioperasikan secara nasional menjadi dioperasikan oleh pengguna model. ICT ditujukan untuk mencegah tanaman atau ternak yang mengalami kerugian dan harus beradaptasi sejalan dengan strategi tersebut, sehingga pengguna menerima informasi terkini dan dikomunikasikan di cara yang paling tepat dan juga hemat biaya. Nah, pengetahuan lokal ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. ICT tidak hanya menciptakan peluang untuk menyebarluaskan informasi, tetapi juga menawarkan cara untuk menangkap keahlian lokal seperti informasi perkiraan cuaca.
Kemajuan dalam ICT adalah yang terbaik untuk membantu petani meningkatkan pengelolaannya, sebagaimana terkadang mereka juga bisa kewalahan dengan terlalu banyaknya informasi baru. Petani juga bisa kewalahan dengan teknologi baru dan menjadi enggan menggunakannya. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila mana ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.